tapi Itu. Nih obrolan kita pada saat sebelum on air menarik. Nanti kita bawa ya Pak ya pada saat on air untuk mencerahkan juga pemirsa. Alhamdulillah kita. Ya, nih bersama kita tadi pemirsa juga sudah melihat Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Ini beliau ini mantan Kadifkum di Polri, pada eranya juga sudah hadir ya dalam kondisi sehat. Akhirnya berjumpa. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Biasa zoom-zooman gitu. Biasa kita ketemunya cuma lihat di layar kaca. Oke, ini Pak Arianto juga sudah terhubung bersama kami. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, ini Ketua IPW. Selamat pagi Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Maria dan Pak Arianto. Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Ini kalau sama Pak Sugeng nih yang belum pernah ke studio kita ya. Sewaktu-waktu nanti kita bisa jumpa fisik ya Pak. Siap. Oke, dan juga sudah hadir juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Yusuf Warshim, ini komisioner dari Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Yusuf, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Maria, Mas Arief. Di Balikpapan nih, ya. Selamat pagi Luar Pak. biasa. Terima kasih waktunya Pak, kesediaannya langsung dari Balikpapan. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Arianto dulu langsung Pak. Karena banyak kemudian respon Pak pada saat Ferdy Sambo ingin mengajukan banding atas apa yang sudah dia akui sebenarnya Pak. Iya. Ya memang banding itu adalah satu proses yang memang disediakan di dalam kode etik ya. Hak terdakwa ya? Ya, dari kode etik itu kan disusun juga tidak sewenang-wenang gitu. Masih praduga tak bersalah, mengakari HAM. Makanya ada mekanisme banding. Dan itu hak seseorang yang kalau mau diputus di tingkat pertama ya gitu. Dan ini ya pasti diterima. Entah nanti kemudian dikabulkan apa tidak, itu keputusan daripada Komisi Kode Etik yang tingkat banding itu. Jadi memang harus dikasih karena apa kalau tidak nanti bisa cacat administrasi, bisa dipetun nanti putusannya. Ya karena yang disampaikan oleh Ferdy Sambo itu juga dia merefer kepada pasal ya. Betul. Ya? Ada undang-undang di Kode Etik yang baru 7 tahun 2020. Itu dia. Dan itu biasanya berapa hari Pak masa? 3 hari dikasih kesempatan mengajukan banding ya. Setelah itu kalau nggak salah 15 hari dia sudah bisa. Oh, jadi putusannya dalam waktu 15 hari itu ya? Bisa lebih cepat kah Pak? Bisa, paling lambat itu. Paling lambat. Paling lama. Ya, seperti kemarin tuh, seperti kode etik kan biasanya kan beberapa hari, tapi 1 hari selesai. Gitu. Selesai. Ini juga ada saya kira saksi-saksi juga kan gitu. Iya kan dihadirkan sekaligus itu 15 gitu. Jadi sangat maraton kemarin. Tapi nanti hasilnya semuanya itu tergantung oleh Komisi Kode Etik itu tentunya ya akan menerima banding atau tidak. Nah Pak Arianto pernah nggak Pak berada di jajaran yang memimpin sidang etik itu Pak? Pernah dulu waktu di Binkum Kadipinkum kan. Kadipinkum gitu. Pak, untuk orang yang sudah jelas-jelas dia mengakui kan gitu ya Pak, dia melakukan itu dan siap bertanggung jawab begitu. Tapi lagi-lagi mengajukan banding. Kalau netizen nggak usah ditanya Pak, komentarnya macam-macam Pak di media sosial. Tapi kalau Bapak yang pernah di dalam gitu ya, apa sih manuvernya Pak kira-kira gitu? Ya itu kan dia dikasih hak, makanya dipakai hak itu mungkin gitu ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya merugikan dia sendiri ya. Dulu kan sudah ngaku bertanggung jawab, kemudian minta maaf, bikin surat permohonan. Nah kok sekarang kok masih banding lagi kan jadi nggak konsisten kelihatannya. Gitu. Jadi tapi ini hak dialah untuk menggunakan hak yang diberikan itu. Dan dari kita juga harus melayaninya gitu supaya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kode etik itu memang dibikin yaitu ya tidak sewenang-wenang juga, masih menghargai hak asasi daripada yang bersangkutan. Gitu. Kalau Pak Arianto sendiri ketika memimpin pada saat itu, mempertimbangkan juga nggak sih Pak hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh yang sedang duduk di depan Bapak pada saat itu misalnya? Itu harus. Terlepas dia salah melakukan, begitu loh? Enggak, maksudnya tuh kalau kita memutus itu kan ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Pada terperiksa ya, istilahnya di situ nggak begitu paham. Dia dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang positifnya bagi dia untuk memperingan hukuman itu. Jadi itu memang harus didengar itu. Itu dalam hal karir atau dalam hal kasus ini? Apa? Dalam kasus maupun mungkin saya udah lama berdiri di sini, misalnya selama ini baik. Itu kan yang bisa meringankan dia itu. Itu bisa jadi pertimbangan Pak? Ya pasti harus dipertimbangkan. Harus tapi kan putusan kan di jajaran pimpinan. Ya, tapi kalau melihat kayak gini ya salahnya fatal banget itu ya. 340, 338 Pak. Iya, enggak dan bikin rusak nama polisi itu. Hampir 100 anggota polisi dan juga marwah polisi ya Pak. Paling tidak nanti apa yang akan kemudian tindakan akan diambil oleh Komisi Kode Etik Pak? Kan Anda juga pernah berada di jajaran itu. Saya rasa nanti ya cuma melayani itu kemudian diputus secepatnya, menerima apa tidak. Kalau perkiraan saya sangat kecil untuk diterima itu. Baik, saya bergeser ke Pak Sugeng Teguh terlebih dahulu ya.
Pak Sugeng, kalau tadi kan ini kan mantan Pati Polri. Nah, kalau Pak Sugeng yang ada di luar lah lembaga institusi Polri, apa sih manuver yang tengah dilakukan oleh Ferdy Sambo saat ini? Kalau saya lihat kan Pak FS ini seorang fighter ya, petarung nih ya, petarung. Karena pekerjaan dia kan selama ini banyak di reserse gitu ya. Oleh karena itu tersedianya hak dan juga di dalam Komisi Kode Etik Kepolisian itu berlaku juga penghormatan hak dia untuk mengajukan banding sebagai satu proses due process ya. Dia akan menggunakan maksimal kesempatan ini. Kalau berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2002 yang baru ya, itu maksimal dia harus mengajukan banding 3 hari sejak diputus, kemudian harus menyiapkan alasan banding 21 hari. Jadi kalau digunakan maksimal itu bagi Pak FS itu ada 24 hari. Ya. Kemudian pemberkasan itu kalau tidak salah pengiriman berkas kepada kesekretariatan dan kepada Komisi Banding Kode Etik itu 5 hari. Kemudian pembentukan komisi banding bersama putusan itu 21 hari. Ya, ada pembentukan oleh Pak Kapolri, kemudian ada masa persidangan 21 hari, tapi pasti ini 1 hari selesai ini. Jadi mungkin dia akan menggunakan waktu maksimal 30 hari menggunakan upaya ya. Pertanyaannya ya. Apakah ada poin-poin substansi yang bisa dia gunakan sebagai alasan untuk dia banding mengubah putusan ya? Kalau saya lihat tidak ada. Kalau saya lihat tidak ada ya, karena banyak sekali pelanggaran yang terbukti. Pak Sugeng, bagaimana dengan komentar masyarakat soal dia pernah memimpin Satgasus yang mana terlepas dari intriknya ya, itu yang jelas negara berhasil mencegah peredaran narkotika, negara berhasil mencegah kejahatan transnasional seperti itu. Justru buat IPW kerja Satgasus ini harus diaudit ya. Yang tampil kan adalah berita-berita yang baik ya. IPW meminta kerja Satgasus ini diaudit. Nah, terkait dengan kerja Satgasus itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arianto juga bahwa memang dipertimbangkan hal-hal positifnya. Tapi karena kesalahannya menurut saya berat ya, hal-hal positif ini tidak dapat mengurangi ya. Justru saya sedang berpikir lain. Ada dua alasan ya. Dia akan menggunakan waktu yang dimilikinya 24 sampai 30 hari ini. Menjadi pertanyaan saya, dia mungkin akan melakukan upaya lobby ya melalui temannya yang masih ada ya. Mungkin menggunakan proses di luar sidang ya untuk bagaimana bisa berbicara pada Pak Kapolri atau Komisi Etik untuk diringankan ya. Dugaan saya begitu. Kalau dari substansi tidak ada. Atau kedua menarik Pak Sugeng, kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Pak Sugeng tadi, ini harus dengar langsung respon dari Kompolnas sebagai pengawas fungsional dari Polri. Ini Pak Yusuf, apakah ini kemudian hanya strategi saja dari Ferdy Sambo, kemudian ada upaya untuk meringankan mungkin hukumannya? Ditahan dulu, jawabannya usai jeda ya Pak Yusuf ya, sesaat lagi untuk Anda.